Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 268. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hahaha, sepertinya kamu sangat menyayangi putrimu. Jangan khawatir, sebelum dia mati, saya akan memberinya kenikmatan sebagai seorang wanita, ucap Geng Dewan. Ekspresi Kincen tiba-tiba menjadi dingin di saat mendengar ucapan Geng Dewan. Geng Dewan, ternyata kamu lebih buruk daripada binatang. Percayalah, cepat atau lambat, saya pasti akan membunuhmu, kata Kincen seraya menatap dingin ke arah Geng Dewan dan terlihat sangat marah. Hahaha, saya ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku, ucap Geng Dewan. Sesaat berikutnya terlihat sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Komandan Gu dan Wakil Komandan Wei, Gaku Jing. Bisa disebut selama Liu Cheng yang merupakan Direktur Departemen Penjaga Kota sedang tidak ada, Gucing dia dapat mengambil keputusan semaunya. Tian, kamu telah melanggar aturan, bekerja sama dengan tahanan dan tidak mematuhi perintah. Kamu dicopot dari posisimu, sekarang lucuti seragamu, jatuhkan senjatamu dan berlututlah, kata Kucing seraya melemparkan surat resmi pemecatan berstempel Departemen Penjaga Kota. Apakah kalian juga ingin dihukum? Kata Wakil Komandan Wei kepada para penjaga di sisi Kapten Tian. Komandan Wei, kami juga sudah lama tidak senang dengan Kapten Tian, tapi karena Kapten Tian adalah kapten kami, jadi kami terpaksa menurutinya. Kapten Tian ini memang melakukan kejahatan, pantas untuk dicopot dari jabatannya, ucap para penjaga penjara hitam yang selalu bekerja di bawah Kapten Tian. Sekarang mereka menjadi begitu tidak tahu diri. Mendengar ini, Kapten Tian sangat tidak menyangka bahwa hanya yang sudah lama bekerja dengannya menjadi tidak tahu diri seperti ini. Kapten Tian, kesinilah, berdiri di sisiku, kata Kincen yang nampak masih tenang-tenang saja di dalam penjara. Tuan Qin, saya akan melepaskanmu. Hanya inilah hal terakhir yang bisa saya lakukan untukmu. Larilah dari sini. Sementara saya akan menunda mereka. Tapi Tuan, selama kamu dapat selamat melarikan diri dari tempat ini, tolong selamatkan istri dan putri saya. Jaga mereka, ucap Kapten Tian seraya bergegas untuk melepaskan rantai yang menjerat Kincen. Namun sebelum Kapten Tian bisa melepaskan Kincen, tiba-tiba sebuah serangan telapak tangan dilayangkan Kucing dan pada akhirnya menghantam Kapten Tian, membuatnya terhempas dan menyemburkan seteguk darah. Kalian tangkap bocah itu, adapun Tian karena dia telah melanggar aturan, bunuh saja, ucap Gucing memberi perintah. Baik. Geng Dewan dan yang lainnya menyeringai mengambil langkah untuk menangkap Kincen. Namun di saat itu tiba-tiba Kincen dengan mudah melepaskan diri dari jeratan rantai nyata itu. Melihat Kincen terlepas dari rantai nyata itu, sontak membuat Geng Dewan dan lainnya terkejut dan menjadi cukup takut sehingga untuk sesaat menghentikan langkahnya. Sejauh mana kekuatan Kincen tidak bisa mereka prediksi. Di pikirannya keluarga Peng, bahkan leluhur keluarga Peng telah dibantai olehnya. Dan itu membuat mereka cukup ngeri. Sedikit info, rantai nyata ini adalah rantai khusus bagi para tahanan. Fungsinya agar seseorang yang dirantai tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Dan bahkan rantai yang dipakaikan kepada Kincen adalah rantai yang terkuat, bahkan cukup untuk menahan seorang Martial Venerable. Tapi sekarang Kincen yang hanya Martial Ancestor dengan mudah menghancurkannya yang membuat mereka semua terkejut. Tangkap dia, jangan biarkan dia lari, ucap Gucing seraya melesat maju. Mendengar ini semuanya juga bergegas maju menuju Kincen. Pergilah dari hadapanku, ucap Kincen. Pedang karat dengan cepat muncul di tangannya. Sebuah bayangan niat pedang langsung melesat menghantam Gucing dan satu persatu bayangan pedang menghantam prajurit yang mendekat.
pada akhirnya membuat mereka semua terhempas, menjerit kesakitan dan terluka cukup parah. "Apa, Tuan Qin, kamu?" ucap Kapten Tian yang nampak melongo dan terkejut. Dia tidak mengerti karena Qin Chen dapat dengan mudah melepaskan diri dari jeratan rantai nyata dan memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk lari dari penjara hitam. Tapi mengapa dia tidak melarikan diri? "Tuan Qin, kamu telah membunuh banyak prajurit. Cepat pergilah dari sini," ucap Kapten Tian. "Tenanglah Kapten Tian, lihatlah baik-baik. Tidak ada yang terbunuh. Dan juga merekalah yang menyerang lebih dulu. Saya hanya membela diri," ucap Qin Chen seraya duduk dengan santai lagi di penjara. Namun di saat itu tiba-tiba, "Apa yang terjadi di sini?" ucap seorang pemuda, dan ternyata itu adalah pangeran ketiga Liu Yuanxin. Di belakangnya ada patriark keluarga Leng dan sejumlah pasukan. Mata pangeran ketiga tiba-tiba menyipit di saat melihat situasi berantakan yang terjadi. Pada awalnya dia ingin menginterogasi Qin Chen dan membuatnya mengakui kejahatannya secara diam-diam. Namun sekarang kondisinya telah berubah seperti ini. Cepat atau lambat kejadian ini pasti akan sampai ke telinga ayah dan akan mempengaruhi masa depannya. Sekarang jalan keluar satu-satunya untuk lolos dari masalah ini adalah membunuhnya, pikir pangeran ketiga. "Patriark keluarga Leng, bunuh anak itu," ucap pangeran ketiga. "Tapi pangeran ketiga," ucap patriark keluarga Leng yang nampak enggan melakukannya. "Tujuannya selama ini melakukan ini bukan untuk membalas kematian keluarga Peng ataupun lainnya. Tapi dari awal hanya satu tujuannya, yaitu mendapatkan warisan ibu kota selatan kuno yang diperoleh Qin Chen dan lainnya. Apakah kamu tidak mengerti? Bunuh dia untukku. Kalian semua maju, bunuh anak itu," ucap pangeran ketiga seraya memancarkan niat membunuh. Walaupun patriark keluarga Leng ragu-ragu, tapi dia tidak bisa menolak perintah pangeran ketiga. "Baiklah," ucap patriark keluarga Leng, Leng Peipan. Aura martial venerable tahap akhirnya melonjak, menghasilkan fluktuasi gelombang energi, membuat orang-orang di bawah kultivasinya bergetar. Sebuah serangan telapak tangan langsung dilayangkan oleh Leng Peipan sambil berkata, "Bocah, rasakan, inilah akibatnya karena menyinggung keluarga Leng saya." Melihat bayangan telapak tangan yang akan segera mendarat di kepalanya, Qin Chen hanya menahan serangannya. Dengan pertahanan tubuh suci abadi, Qin Chen dapat menahannya walaupun dipaksa mundur beberapa langkah. Serangan martial venerable tahap akhir memang cukup menakutkan. "Ternyata kamu cukup kuat, mampu menahan seranganku. Namun walaupun kamu cukup kuat, tapi karena kamu telah menyinggung keluarga Leng saya, hari ini kamu harus mati." Di saat serangan berikutnya akan dilayangkan Leng Peipan, tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya. "Kamu siapa? Beraninya menghalangiku?" Namun karena serangan Leng Peipan sudah dilayangkan, duar! Sosok itu langsung memblokir dan membuat Leng Peipan terpental. Sosok itu adalah komandan pengawal pasukan dinasti Dawei yang diketahui bernama Xiong Zhenpeng bersama Pei Leng. Kedatangan kedua orang ini diikuti dengan kemunculan sejumlah orang di belakangnya, dan itu adalah rombongan Kaisar Liu Xuanrui yang baru sampai di sana. "Kalian, apa yang kalian lakukan di sini?" "Untukmu, keluarga Leng, apakah kamu pikir departemen penjaga kota ini adalah pasukan pribadimu?" ucap Kaisar Liu Xuanrui yang berjalan maju di antara pasukan. Kedatangan tiba-tiba Kaisar di sana membuat semuanya terkejut. Geng Daiwan, Guan Wei, pejabat lainnya, dan juga seluruh pasukan departemen penjaga kota serentak membungkuk memberi hormat, berkeringat dingin dan bergetar. "Ayah," ucap pangeran ketiga di saat melihat Kaisar lalu membungkuk memberi hormat. "Apa yang kamu lakukan di sini?" kata Kaisar. Pangeran ketiga hanya membungkuk, juga wajahnya nampak pucat. Kaisar Liu Xuanrui, Pei Leng, Qi Heng, Huang Quan, dan pejabat lainnya berjalan maju di antara banyaknya pasukan yang membungkuk. Mata Kaisar Liu Xuanrui hanya melihat seorang bocah yang ada di dekat penjara seraya memegang pedang karat. Tidak ada kepanikan ataupun ketakutan sedikit pun di matanya.
Seakan-akan kedatangan orang nomor 1 di dinasti Dawei ini tidak membuatnya terkejut. "Apakah kamu adalah Qin Chen, seorang murid dari 5 kerajaan?" ucap Kaisar Liu Xuanrui dengan suara yang dalam, lalu menghela napas di saat melihat Qin Chen tidak terluka sedikit pun. "Apakah kamu kaisar dari dinasti Dawei?" ucap Qin Chen yang nampak acuh tak acuh dan biasa saja. "Bocah, kamu beraninya tidak sopan di hadapan kaisar," ucap Huan Kuang mendengus marah. "Diamlah," kata kaisar menghentikan Huan Kuang. Berhadapan dengan kaisar dinasti Wei besar, Qin Chen nampak biasa-biasa saja, ekspresinya tidak menunjukkan apapun. Ini jelas membuat kaisar semakin yakin tentang tebakannya mengenai identitas Qin Chen yang luar biasa. "Tuan Qin, maaf, saya terlambat datang dan membuatmu sedikit menderita," ucap Kaisar Liu Xuanrui dengan suara rendah. Mendengar ucapan kaisar ini sontak membuat semua orang di sana menjadi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka seorang kaisar dinasti Wei besar yang terhormat begitu menghormati pemuda ini. Melihat sikap baik kaisar kepada Qin Chen, orang-orang departemen penjaga kota, patriark keluarga Leng, bahkan pangeran ketiga nampak menjadi panik dan pucat. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ucap Kaisar Liu Xuanrui berbalik memandang dingin para dewan departemen penjaga kota. Melihat tidak ada yang berani angkat bicara, Kaisar melirik ke arah pangeran ketiga. "Yuanxin, kamu adalah seorang pangeran. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Kaisar. "Ayah, saya ada di sini karena mendapat kabar bahwa ada seorang penjahat yang telah membantai orang dari dinasti Wei saya. Namun Papi Lunpil turun tangan untuk membantu penjahat itu karena departemen penjaga kota tidak berani melawan tekanan dari Papi Lunpil. Jadi pemimpin kucing memanggil saya. Sebagai pangeran saya tidak bisa mengabaikannya. Dan karena itulah sekarang saya ada di sini," ucap pangeran ketiga. Setelah itu, patriark keluarga Leng, Guqing, Gendaiwan, dan pejabat departemen penjaga kota lainnya mengatakan hal yang sama yang pada intinya membalikan fakta yang sebenarnya terjadi. "Apakah kalian yakin dengan kesaksian ini?" kata Kaisar Liu Xuanrui yang mengerutkan kening. Karena berita dari bayangan hitam yang ia terima jelas berbeda dengan yang mereka katakan. "Ya, benar yang mulia, kami yakin," kata Guqing dan lainnya. "Jika yang dikatakan kalian adalah kebenaran, lalu apakah informasi di tangan saya ini salah?" kata Kaisar Liu Xuanrui seraya menunjukkan tulisan berita yang telah ia dapatkan dari Qi Heng, Pai Leng, bayangan hitam dan lainnya. Melihat itu, sontak Guqing, Geng Daiwan membungkuk dan bersujud meminta ampun dan berkata, "Mohon ampun yang mulia, saya mendapat informasi itu dari para tamu yang hadir pada saat pembantaian keluarga Peng. Saya juga tidak tahu bahwa informasi itu benar atau salah." Ekspresi Kaisar Liu Xuanrui nampak sangat marah. Cahaya dingin terpancar dari matanya. "Bajingan, ternyata kamu tidak menyelidiki informasinya dengan teliti dan malah salah menangkap Tuan Qin," ucap pangeran ketiga seraya berjalan menuju Guqing dan Gendaiwan lalu menghantam keduanya dengan kakinya. Seketika keduanya terjatuh dan dari sudut mulutnya mengeluarkan darah. "Ayah, mereka berdua pantas dihukum karena kesalahannya ini," kata pangeran ketiga. Melihat ini, Kaisar Liu Xuanrui nampak menghela napas dalam. Pada awalnya di antara para pangeran, pangeran ketiga ini adalah kandidat terbaik yang ia siapkan untuk meneruskan posisi kaisar di masa depan. Namun pada saat ini pangeran ketiga benar-benar telah mengecewakannya dan membuat harapan kaisar kepadanya menjadi hilang. Kaisar Liu Xuanrui tidak menyangka pada saat ini pangeran ketiga, Liu Yuanxin, masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Apakah pangeran ketiga menganggap sang kaisar ayahnya sendiri buta dan bodoh? Tanpa perintah dari pangeran ketiga, tidak mungkin bagi seorang komandan departemen penjaga kota berani bertindak arogan dan mengabaikan 3 pengaruh besar, Papi Lunpil, Tanah Suci Darah, dan Aula Senjata. Pada saat ini harapan Kaisar Liu Xuanrui kepada pangeran ketiga benar-benar sudah hilang. Kaisar hanya mengabaikan pangeran ketiga, berbalik melihat Qin Chen dan berkata,
Tuan Qin, maafkan atas kejadian ini yang telah membuatmu menderita di dalam penjara hitam, kata kaisar. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.